Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kesehatan yang Dia karuniakan buat kita, kekuatan dan juga semangat kita untuk selalu bersama di dalam ibadah setiap hari Minggu. Karena inilah panggilan kita sebagai keluarga Allah yang dihimpun Allah setiap hari pertama minggu itu. Hari ini kita percaya Tuhan ada di tengah kita. Dan Allah mencari orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena itu baiklah kita menyediakan hati kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang merindukan Allah, supaya ibadah ini sungguh menjadi berkat buat kita semua. Dan sebelum kita memulai, diumumkan bahwa hari ini perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu, nanti akan mengambil roti yang di depan ya. Karena di bangku depan ini kita udah siapkan roti di atas bangku. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil anggul dan roti yang ada di depan kita ya, di bangku kita. Baik, mari kita siapkan hati menyembah Tuhan dan selamat beribadah. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi sama memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah berkenan, patut dipuji. Tuhan berangkat di bait suci, semua orang di hadapan Tuhan Jemaat, dengarkanlah panggilan beribadah. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji nama-Nya.
bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji nama-Nya. Yesus Tuhan, kebenaran-Nya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenaran-Nya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. mari jemaat sekalian kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan yang telah menuntun dan membawa umat-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kesabaran Tuhan bagi setiap kami umat ketebusan-Mu. Kami bersyukur jika kami boleh memasuki hari pertama di bulan yang kelima pada tahun ini. Semua karena anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Semua karena kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang boleh senantiasa menopang alam semesta ini dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika kami boleh diizinkan untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Pengorbanan Kristus yang telah membuat itu semua menjadi mungkin, sehingga kami boleh menyebut Engkau Aba ya Bapa. Oleh perkenanan-Mu ya Tuhan, percikan darah anak domba itu telah menyucikan dan menguduskan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab siapakah kami manusia yang najis bibir, siapakah kami manusia yang hanya sebutir debu di hadapan Tuhan. Siapakah kami manusia Tuhan, sehingga Engkau mengindahkannya menjadi biji mata-Mu yang Engkau kasihi. Biarlah kiranya juga Tuhan, hati kami boleh terbuka bagi Engkau pada pagi hari ini, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar rendah hati, seperti Kristus yang rendah. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh sungguh disampaikan oleh hamba-Mu. Isi hati Tuhan boleh Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, kami umat-Mu datang memasuki sakramen perjamuan kudus. Biarlah ini semua Tuhan boleh menjadi pengingat, penegur, dan penguatan bagi kami umat-Mu Tuhan. Betapa kasih Kristus yang telah membawa Engkau turun dari surga mulia, berinkarnasi menjadi manusia, dan taat sampai mati di atas kayu salib itu. Kami serahkan ya Tuhan, jalannya ibadah ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya.
Saudara sekalian, kiranya Allah Bapa Tritunggal yang telah memanggil dan mencelikan hati kita semua, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, kiranya boleh berbelas kasihan kepada kita semua, supaya iman percaya kita boleh terus terpelihara dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan kuasa kebangkitannya, selama kita semua masih ada dan hidup di dalam dunia ini. Kiranya Allah Bapa Tritunggal jugalah yang boleh berkenan untuk memberikan buah-buah roh dan pertobatan, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya, yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya, yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, dosa dan dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya, yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya, yang menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara sekalian, marilah kita saat ini membuka hati dan meluaskan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran dan janji firman Tuhan itulah yang membebaskan kita dan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itulah juga yang menegur segala perbuatan dosa dan salah kita. Sebab dosalah yang memisahkan kita dari relasi yang intim dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria yang telah ditegur dosanya oleh Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Penuhilah piala kami ya Tuhan. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, Engkau tak akan dahaga pulang. Penuhilah dahaku ini
tundukkan kepala kita masuk ke dalam doa kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sudah 4 bulan kami lalui di tahun 2022 ini, dan kami memasuki hari pertama di bulan kelima di tahun ini. Kami bisa berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, penyertaan-Mu Tuhan tetap ada pada kami sepanjang tahun ini. Dan kami yakini Tuhan Engkau akan terus bersama-sama berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kami yang mengikuti Tuhan, kami yang mengikuti pimpinan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan membaca kembali dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu biarlah kiranya Tuhan memimpin kami, Roh-Mu menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang memampukan untuk menyampaikan kebenaran firman ini dengan bahasa yang sederhana, yang juga Tuhan sudah berikan dalam masa-masa persiapan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bersyukur kita sudah memasuki bulan yang kelima. Hampir setengah tahun kita lalui, tahun 2022. Kalau Tuhan sudah pimpin selama 4 bulan, saya yakin di bulan yang akan datang Tuhan juga memimpin kita dan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Saudara, selama bulan Mei ini, kita di Kebaktian Umum akan merenungkan seri tema khotbah terkait dengan pelayanan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Markus pasal 10, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya Markus 10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Saya akan membacakan buat kita semua yang berada di sini, Bapak Ibu yang mengikuti melalui YouTube bisa membaca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Ayat 41. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, bisa slide saya. Saudara, menurut saudara, siapa yang lebih hebat? Presiden Putin atau Presiden Ukraina, Presiden Zelensky?
Memang di Indonesia, kalau buka TV Indonesia agak jarang saudara ya muncul ya. Saudara sadar enggak itu ya? Karena mungkin karena kita yang netral. Tapi kalau saudara buka televisi yang lain, saluran berita yang lain, saudara akan lihat tiap hari ada siaran tentang peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah saudara, siapa yang lebih hebat? Presiden Putin atau Presiden Zelensky? Saudara, kekayaan Presiden Putin itu luar biasa. 17 tahun saudara dia memerintah. Dia mengumpulkan kekayaan yang tidak sedikit. Bahkan ada yang menduga, andai kata kekayaan Putin itu kemudian dibukakan semua maksud saya, bisa jadi kekayaannya melebihi kekayaan Elon Musk, pemilik Tesla dan pemilik Twitter hari ini saudara ya. Saudara, kekayaan Putin itu jika dibandingkan dengan Zelensky, seperti bumi dengan langit saudara tingginya. Beda sekali jauhnya. Dan kemudian kekuatan militer yang dimiliki Putin itu jauh daripada kekuatan militer yang dipunya oleh Presiden Zelensky di Ukraina saudara. Bahkan awalnya saudara, Rusia mengira mereka akan menaklukkan, mengalahkan Ukraina itu hanya dalam waktu 3 hari. Tapi sampai hari ini saudara, kita tahu ceritanya. Saudara, dari latar belakang pengalaman, jelas saudara Putin itu jauh lebih hebat. Putin itu adalah mengawali karirnya itu sebagai agen rahasia, ya, KGB. Agen rahasianya Rusia. Putin lebih berpengalaman dari Zelensky dalam hal diplomatik saudara. Zelensky sebaliknya saudara, dia hanyalah apa? Mengawali karirnya sebagai komedian, stand up komedi saudara. Tetapi saudara, di mata internasional siapa yang lebih hebat? Di mata internasional siapa yang lebih hebat? Zelensky atau Putin? Kalau kita lihat di media massa saudara, tidak sedikit yang menjuluki Putin itu sebagai pemimpin yang ambisius. Dia ingin mengembalikan kejayaan Uni Soviet, Rusia pada saat permintaan Lenin dan Stalin, saudara. Putin berperang karena ideologi dan ambisinya. Zelensky itu katanya berperang demi rakyatnya. Saudara, saya mengikuti wawancara Zelensky. Zelensky berkata seperti ini. Dia itu tidak hanya siap berkorban, tapi dia juga berani mati untuk rakyatnya. Banyak orang yang memintanya saudara untuk meninggalkan Ukraina, tetapi dia menolak. Dia tinggal bersama dengan tentaranya saudara dengan perasaan yang mencekam. Bahkan gedung di mana dia tinggal bersama dengan tentaranya, itu lampunya dimatikan karena bisa saja kemudian ada bom yang kemudian diarahkan kepada gedung itu. Saudara, Putin mengorbankan rakyatnya dan tentaranya demi ambisinya. Sedangkan Zelensky itu mengorbankan dirinya demi rakyat dan negara yang dia cintai. Siapa yang lebih hebat? Saudara, kalau belajar dari sejarah ini yang sedang terjadi, ternyata saudara, kehebatan seseorang itu tidak selalu ditentukan dengan kekayaan, kepintaran, dan pengalaman yang dimiliki. Itu kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil, bukan? Ya. Kaya, Putin lebih kaya. Hebat mungkin dari segi kepintaran, mungkin dia lebih pintar. Ya. Pengalaman, lebih banyak pengalamannya. Tapi tidak selalu kehebatan seseorang itu dinilai dengan hal-hal itu. Tapi sayangnya saudara, inilah yang dialami oleh banyak orang. Kita selalu ingin merasa, atau mungkin kadang-kadang kita merasa selalu ingin lebih daripada orang lain. Misalnya teman-teman yang remaja, atau waktu kita sekolah saudara, kita sudah dicekoki dari sejak SD bahwa nilai itu adalah yang utama yang harus kita raih. Sekarang banyak sekolah yang sudah memang tidak pakai ranking. Tapi dulu saudara, ya ada ranking 1, 2, 3, paling tidak 10 besar, betul? Ya. Kita diajarkan bahwa nilai itu adalah segalanya. Kalau bisa, kita jadi orang yang punya nilai lebih baik daripada orang lain. Kalau bisa, anak kita punya nilai, punya kelebihan daripada orang lain, saudara. Jadi, berada di atas orang lain,
itu sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang hebat. Mengalahkan orang lain itu hebat. Dalam kompetisi atau pertandingan memang ada menang dan kalah. Tapi permasalahannya saudara, apakah hidup itu selalu berbicara soal pertandingan? Saya rasa tidak, bukan? Ya, hanya dalam area tertentu, tidak selalu dalam hidup kita berpikir menang dan kalah. Saudara, apakah yang Tuhan Yesus ajarkan sebenarnya tentang hal ini? Apakah Tuhan Yesus akan memberkati keinginan kita untuk yang merasa lebih daripada orang lain? Apakah sikap hidup seperti itu yang Tuhan ingin lihat dalam jejak hidup anak Tuhan? Apakah Tuhan ingin melihat kita sebagai jejak langkah orang yang selalu merasa ingin lebih daripada orang lain? Saudara, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian untuk memahami tentang hal ini dari firman Tuhan tadi yang kita baca. Saudara bisa lihat Alkitab saudara. Saudara, di dalam ayat yang ke-43, kalau saudara lihat di Alkitab atau ada di layar, dikatakan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, perkataan ini sangat terkenal. Mungkin waktu kita di sekolah minggu, kita pun disuruh menghafalkan ayat ini, bukan? Sangat terkenal sekali. Kalau kita lama di gereja tentu kita tahu ayat ini, saudara. Dan mungkin sudah sering kita mendengarkan penjelasan tentang ayat ini. Tetapi saudara, perkataan ini akan lebih kita pahami kalau kita mengerti dan memahami konteks kapan Tuhan Yesus itu mengatakan kalimat ini. Dan informasi kapan Tuhan Yesus mengatakan ayat ini, saudara, bisa kita lihat di ayat 32, ya. Sebelumnya, di ayat 32 sampai 34 itu dijelaskan konteksnya. Saudara bisa perhatikan di kalimat itu, Yesus itu dan murid-muridnya itu sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus itu berjalan di depan. Mereka sedang menuju Yerusalem. Lalu ayat berikutnya menjelaskan begini, murid-murid itu merasa apa? Cemas dan merasa takut. Kenapa mereka merasa takut? Ayat 33 dan ayat 34 itu menjelaskan bahwa Yesus sudah kasih tahu sebelum mereka masuk ke Yerusalem, waktu mereka jalan, Tuhan Yesus sudah bilang, kita akan ke Yerusalem, nanti aku akan diludahi, aku akan diejek, aku akan dibunuh, aku akan pergi menderita. Itulah sebabnya mereka takut dan mereka cemas. Saudara, dalam situasi seperti itu, andai saudara ikut jalan bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang saudara akan katakan kepada Tuhan Yesus? Lagi jalan-jalan nih, kita ikut satu rombongan. Tuhan Yesus bilang, entar lagi masuk ke Yerusalem ya. Saya akan diejek, saya akan diludahi, saya akan disiksa, saya akan dibunuh. Kira-kira saudara akan bilang apa sama Tuhan Yesus? Saya pikir-pikir saudara, mungkin kita akan bilang begini, Guru, apa nggak ada jalan lain begitu ya? Apa nggak ada jalan lain? Atau mungkin saudara akan bilang gini, Guru, gimana kalau perginya jangan sekarang? Kita tunda tahun depan. Mirip kayak kita kalau mau liburan kan, jangan sekarang lah, COVID lagi tinggi, betul nggak ya? Jangan sekarang, nanti. Makanya hari ini penuh saudara. Kayaknya saudara banyak nggak liburan. Jangan tahun inilah, nanti kalau lebih aman. Tuhan jangan sekarang, tahun depan aja. Kami masih mau bersama-sama dengan Tuhan. Atau mungkin saudara akan bilang begini karena nggak mungkin menahan Tuhan Yesus. Saudara akan bilang begini, Guru, meski engkau akan alami semua itu, kami akan berdoa untukmu. Mungkin kita akan ngomong begitu kan saudara ya. Harusnya dalam situasi seperti itu yang menjadi perhatian utama kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini ibarat saudara kalau orang tua, kita punya orang tua yang lagi dying, lagi sekarat. Ya. Kita pasti concern bagaimana orang tua kita bisa sembuh. Enggak nanya begini,
Ma, Pa, yang rumah itu buat saya ya. Kan nggak begitu kan ya saudara ya. Kita mau bagaimana orang tua kita sembuh dulu. Ya, terlepas dari maut ini. Concern utama kita itu adalah pada orang yang kita kasihi. Tetapi saudara, dalam situasi seperti itu, justru Yohanes dan Yakobus itu malah bertanya seperti ini, malah meminta, Tuhan, kami punya permintaan ini. Kami harap kamu kabulkan apa yang kami minta ya. Nanti kalau kamu sudah bangkit, nanti kalau kamu duduk dalam kemuliaanmu, nanti kalau kamu ada di dalam kerajaanmu, boleh ya. Kami duduk di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Boleh ya, kami nikmati memerintah bersama dengan engkau. Saudara, jadi yang mereka pikirkan sebentar lagi, guru mereka ini akan mendapatkan posisi yang tinggi dalam kerajaan Allah. Mereka mau berbagian di dalamnya. Ya tadi mirip kayak anak yang orang tuanya sedang sekarat minta harta warisan. Kalau boleh Pak, ini saya sudah buatin nih, ya suratnya, kertasnya, udah ada materai 6.000, tinggal tanda tangan aja Pak. Celakanya saudara, celakanya ketika murid-murid yang lain tahu tentang hal itu, mereka itu apa? Marah kepada Yakobus. Ya miriplah kalau kemudian di dalam rumah tangga saudara ya, ada anak-anak yang lain, tahu kalau udah anak lain yang udah duluan tulis pakai materai, mereka pasti akan marah. Kenapa? Keduluan. Jangan-jangan mereka juga sudah siapkan juga dengan surat wasiat yang lain yang mereka buat. Saudara, saya bertanya kira-kira kenapa mereka marah? Mengapa reaksinya bukan sedih? Kenapa marah? Saudara, saya ingin sekali menafsirkan mereka itu marah karena kedua bersaudara itu tidak peka terhadap situasi. Sama seperti tadi saya bilang kalau orang tua sekarat kita ngajukan begitu, anak yang lain bilang kamu nggak pikir ya, papa itu lagi sekarat, mama itu lagi sakit begitu, masa kamu ajukan yang seperti itu? Harusnya seperti itu kan saudara ya. Mereka marah karena mereka tidak peka. Tetapi saudara, kalau kita kaitkan dengan jawaban Tuhan Yesus yang berikutnya, saya rasa saudara mereka punya masalah yang sama. Mereka mau melakukan yang sama seperti Yakobus dan Yohanes. Mereka ingin juga posisi, cuma keduluan aja dari kedua bersaudara anak Zebedius itu. Saudara, para murid gagal paham jejak langkah yang diberikan oleh guru mereka, saudara. Mereka tidak sadar bahwa jalan menuju highest position, jalan menuju kemuliaan, itu adalah jalan penderitaan. Jalan yang harus dilalui dengan pengorbanan diri untuk mati bagi banyak orang. Jalan yang menuju apa yang Tuhan inginkan di atas sana, saudara, kita harus lalui dengan penderitaan. Itu tidak terpisahkan. Mereka masih berpikir mau lebih dari yang lain, lebih utama daripada yang lain. Tanpa mereka sadari, saudara, bahwa mereka itu sama saja dengan penguasa dunia ini yang mau berada di atas yang lain, yang punya otoritas, yang bisa pakai otoritasnya sekehendak hati mereka. Mereka mau jadi bos, bukan menjadi pelayan bagi sesama. Saudara, kalau baca kitab Markus itu berulang kali menceritakan bukan keberhasilan para murid, tapi kegagalan para murid. Mirip dengan hidup kita, bukan? Kita kadang lebih banyak gagalnya. Padahal saudara, 3,5 tahun para murid ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu informasi yang kebanyakan kita ketahui, bukan? Apa yang tertulis dalam kitab Injil ini, kita itu hanya baca, tapi mereka alami. Waktu 5.000 orang, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kita itu hanya baca ceritanya, bukan? Kita hanya baca gini, kita kasih tahu anak kita, ya. Atau kalau kita guru sekolah minggu kita ceritakan. Atau seperti saya hanya khotbahkan. Tetapi para murid itu mengalaminya langsung. Bukan hanya dengar kata orang, mereka alami langsung. Mujizat demi mujizat, saudara. Mereka lihat langsung, mereka alami langsung. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mereka dengar dengan telinga mereka langsung, saudara. Namun mereka juga belum mengerti bahwa jalan menuju kemuliaan
adalah jalan pengorbanan diri. Saudara, jika para murid Yesus gagal paham, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengalami gagal paham yang sama? Saudara, apakah saudara setuju ya, bahwa kita yang percaya Tuhan Yesus itu, kita tuh dipanggil untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Save to serve. Kita nggak hanya dipanggil hanya untuk memiliki keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, tapi kita juga memiliki panggilan untuk menyalurkan kebaikan ke dalam kehidupan orang lain. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui sesama. Saudara setuju dengan itu? Ya, setiap orang percaya, siapapun dia, mau itu anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, sampai opa-oma, kalau kita orang percaya, kita semua itu dipanggil untuk melayani. Itu sebabnya saudara, saya senang dengan ensemble karena ensemble melibatkan dari segala usia. Benar ya? Ciani lihat saya nih, saya mau bilang dari anak-anak sampai mama-mama. Nanti jangan-jangan ada di ensemble ada oma-oma juga begitu kan ya. Dari anak-anak kita dipanggil semua. Ada orang tua yang hadir di tempat ini karena anaknya melayani. Itu yang kita mau bukan? Anak-anak melayani. Karena kita yakin bahwa orang yang sudah diselamatkan itu, orang percaya itu melayani Tuhan. Dengan berbagai cara. Sebab itu saudara, Tuhan itu memberikan kita karunia rohani. Karunia rohani itu, saya sederhanakan, saya artikan itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan supaya orang tersebut bisa menyalurkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi, tiap kita itu yang sudah diselamatkan sebenarnya kita punya paling tidak satu karunia rohani. Supaya kita bisa menyalurkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada orang lain, apapun karunia itu. Paling tidak satu, tapi dalam kenyataannya saudara, biasanya orang itu diberikan 2, bahkan lebih karunia saudara. Jadi masing-masing kita memiliki karunia. Dan ingat saudara, karunia rohani buat apa? Bukan untuk merasa lebih daripada yang lain. Karunia rohani itu adalah, baca sama-sama saudara, kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita bisa menyalurkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saudara, siapa orang yang dengannya kita menyalurkan kebaikan Tuhan? Siapa orangnya? Siapa saja, betul ya? Siapa saja. Bisa jadi saudara, itu adalah keluarga kita di rumah. Berarti itu adalah pasangan kita, atau anak-anak kita, atau orang tua kita. Bisa jadi itu saudara. Atau saudara, bisa jadi itu adalah saudara, keluarga rohani kita di gereja ini. Orang-orang seiman kita di gereja. Atau bisa juga saudara, itu ada di tempat kerja. Kita melayani orang-orang, karunia rohani kita gunakan untuk melayani orang-orang yang dengannya kita bekerja bersama-sama. Untuk teman-teman yang masih kuliah dan sekolah, itu adalah teman-teman kita yang ada di sekolah. Karunia rohani itu kita gunakan untuk itu saudara. Untuk menolong mereka, membangun mereka. Untuk mereka merasakan juga kebaikan Tuhan. Jadi saudara, di mana kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah area pelayanan kita. Saudara, lalu di mana kita menemukan masalah yang sama seperti yang ditemukan pada para murid yang gagal paham itu? Saudara, meski tempatnya berbeda, bisa di gereja, bisa di keluarga, bisa di tempat kerja, bisa di mana aja, tapi masalahnya sama saudara. Kita itu seringkali meletakkan kepentingan diri kita melebihi orang lain. Kita mau kepentingan kita itu di atas kepentingan yang bersama. Misalnya saudara dalam pelayanan gereja, kita seringkali meletakkan hal yang seperti itu tanpa kita sadari sebenarnya. Karena saya rasa tidak ada orang Kristen yang baik yang mau dengan sengaja menempatkan kepentingan dirinya di atas orang lain. Betul ya? Nggak ada orang Kristen yang baik yang seperti itu dengan sengaja. Tidak ada dari kita saudara yang dengan sengaja merasa diri melebihi
merasa lebih daripada orang lain, nggak ada. Lebih jago, lebih lama mungkin ya di gereja, lebih hebat, lebih pintar, lebih tua, lebih senior. Kita tahu saudara, kalau itu kita lakukan, kita merasa lebih daripada orang lain di tengah-tengah komunitas rohani kita di gereja itu. Kalau kita lakukan, itu akan merusak relasi kita dengan orang lain di gereja. Orang-orang yang merasa diri lebih itu pasti tidak membangun gereja, merusak. Dan saya percaya saudara, kita yang percaya Tuhan Yesus datang ke gereja tidak untuk minta diperhatikan oleh orang lain. Betul ya? Tidak ada dari kita yang tadi malam berdoa, Tuhan saya besok datang mau ibadah onsite supaya besok pagi waktu begitu datang di pintu depan saya bisa disambut oleh gembala sidang. Dengan senyuman yang manis, meskipun tidak terlihat. Karena pakai masker kan Pak Nikanor. Lalu Pak Nikanor nggak ada di depan saudara. Lalu saudara nggak disambut. Yang sambut Sodikin. Saudara kecewa. Saudara bilang sama diri saudara sendiri, minggu depan gua online aja. Nggak disambut. Kan nggak ada ya dari kita yang seperti itu, yang berdoa. Minta perhatian dari orang lain. Saudara, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada teman-teman yang pelayanan tiap minggu, bahkan ada yang pelayanan tiap minggu, anak-anaknya Pak Nikanor ini tiap minggu, saudara. Yang kalau tidak diucapkan terima kasih akan kecewa, lalu nggak mau pelayanan lagi. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Karena kita tahu jika kita punya sikap seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang masih menyimpan mentalitas ingin dilayani daripada melayani. Saudara setuju dengan saya bahwa pelayanan itu sama dengan pengorbanan? Orang yang melayani, saudara, tidak bertanya apa yang saya dapatkan dalam pelayanan. Melainkan, saudara, orang tersebut harus bertanya apa yang harus saya korbankan dalam pelayanan ini agar orang lain dan diberkati dan Tuhan dimuliakan. Harusnya para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau akan menderita, Engkau akan disalibkan, apa yang harus kami lakukan bagimu? Tapi kalimat seperti itu tidak pernah dicatat dalam Injil, bukan? Tidak pernah para murid berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang kami harus lakukan pada saat kamu akan menderita? Tidak pernah. Masalah yang sama, saudara, kita juga bisa temukan di rumah. Bukankah sebagian besar masalah yang kita hadapi di rumah juga karena ego kita? Iya atau iya, saudara? Salah satu misalnya saudara, masalah orang tua terhadap remaja adalah teman-teman remaja itu susah mendengar nasihat orang lain, orang tua. Ya, mungkin nasihat orang lain lebih gampang ya. Diberi satu kali, dikasih tahu satu kali, biasanya tidak mau dengar. Katanya itu masalahnya saudara. Tetapi saya yakin, dengarkan teman-teman remaja, saya mau bela kamu di orang tua. Tapi saya yakin remaja GPMBRI, tidak ada remaja GPMBRI yang sengaja punya niat tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Amin? Enggak ada kan? Siapa yang punya niat tidak mau mendengarkan orang tua? Enggak ada. Saudara, remaja-remaja kita remaja-remaja yang baik. Kenapa mereka tidak punya niat enggak mau dengerin orang tua? Karena mereka pasti sayang dan menghormati orang tuanya. Kalau mereka tidak mendengarkan, saya rasa karena itu mereka juga berjuang dengan egonya, saudara. Karena teman-teman remaja merasa sudah besar, bukan anak-anak lagi. Ada ego yang mereka bilang, papa, mama, aku juga bisa, begitu. Tapi mungkin mereka belum tahu caranya yang baik. Di sisi lain, saudara, sekarang saya mau bela orang tua. Ya, dengarkan teman-teman remaja. Di sisi lain, orang tua pun jika mau jujur, kita bergumul dengan ego kita sebagai orang tua. Betul? Teman-teman remaja dengarkan, tidak ada orang tua yang marah tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Betul ya? Apalagi marah-marah tanpa alasan, tidak ada. Tapi kalau sekali-sekali kelepasan, itu karena orang tuamu teman-teman juga berjuang dengan egonya. Berjuang dengan kedagingannya. Coba nanti setelah pulang dari gereja, rekan-rekan orang tua ambil waktu katakan sama anak remajamu begini. Menurutmu papa mama itu egois enggak ya? Boleh tanya begitu? Egois enggak?
Menurutmu di area mana papa mama harus berubah? Tapi jangan berhenti sampai di situ dan katakan juga, mau nggak kamu doakan papa dan mama? Saudara, saya yakin melakukan hal ini bukan hal yang mudah karena kita mungkin hampir tidak pernah melakukannya. Tapi jika saudara melakukannya, saudara sedang menjalani apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam bagian ini. Saudara perhatikan, barang siapa menjadi besar, barang siapa ingin menjadi terkemuka, itu menjadi pelayan dan menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, setiap orang percaya adalah murid Kristus yang belajar meletakkan kepentingan dirinya melayani orang lain seperti Kristus melayani. Besar dan terkemuka itu ada di atas, saudara. Sedangkan pelayan dan hamba itu posisinya di bawah. Apa yang kita bisa pelajari dari kalimat ini sebenarnya? Saudara, seorang pelayan itu tidak merasa dirinya hebat. Perhatian seorang pelayan itu bukan kepada dirinya, saudara, tetapi kepada orang lain yang dia layani. Fokusnya adalah bagaimana dia bisa melakukan excellent service. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hebat, saudara. Karena bisa saja posisinya tinggi, tapi sikap hatinya melayani. Tuhan Yesus, saudara, memutarbalikkan konsep dunia tentang jejak seorang yang hebat. Seorang yang ingin terkemuka bukanlah orang yang berada di atas orang lain dan meminta orang lain yang berkorban baginya. Bukan. Orang yang terkemuka adalah orang yang mau all out untuk orang lain. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus adalah teladannya. Dia bukan hanya memberikan tenaganya, bukan hanya memberikan perhatiannya, tapi dia berikan nyawanya menjadi tebusan. Dia menaati Bapanya untuk menjadi tebusan bagi kita semua. Saudara, saya akhiri khotbah saya dengan ini. Saudara, murid Kristus yang belajar meletakkan kepentingan dirinya, sama seperti ibu yang mengandung anak yang dia kasihi, yang ada di dalam rahimnya. Apa maksudnya? Saudara, posisi ibu itu di atas anak, benar gak ya? Otoritas orang tua itu ada di atas. Tetapi saudara, dalam kenyataannya seorang ibu itu pada naturnya meletakkan kepentingan dirinya demi anaknya. Demi anaknya, saudara, pada saat hamil, dia merelakan dirinya menggendut. Anak-anak yang ada di samping papa mamanya, coba lihat mamamu. Saudara, dulu mamamu pasti lebih cantik, lebih langsing dari yang sekarang. Tapi gara-gara kamu, begitulah keadaannya sekarang. Saudara, jangan tanyakan rasa sakit, kesusahan yang dia alami selama hamil. Jangan tanyakan, saudara. Seorang ibu merelakan itu semua untuk anaknya. Ini yang tidak dirasakan oleh seorang ayah, bukan? Demikian juga, saudara, waktu kita mau belajar meletakkan kepentingan diri kita. Pasti, saudara, ada rasa sakit, ada kesusahan, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Namun kita lakukan semua itu karena cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang lebih dulu melayani kita. Saudara, dalam banyak hal kita sudah mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dalam banyak hal kita sudah belajar meletakkan kepentingan diri kita. Tapi kalau kita mau lihat ke belakang, mungkin ada 1, 2, 3 jejak di mana kita mendapati jejak langkah itu tidak seperti jejak langkah Yesus. Kita lebih tepat, jejak langkah kita seperti penguasa dunia ini. Sebab itu maukah, saudara, memasuki bulan Mei ini, saudara, kita belajar lagi kalimat ini. Setiap orang percaya adalah murid Kristus yang belajar meletakkan kepentingan dirinya, melayani orang lain seperti Kristus. Sekali lagi, maukah kita belajar seperti Kristus menjadi seorang pelayan di rumah, di gereja, dan di tempat kerja? Tuhan ingin melihat jejak langkah seorang yang memuliakan Allah dengan mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk jejak langkah yang Tuhan tinggalkan buat kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau tidak hanya mengatakannya, tetapi Engkau menjalaninya. Engkau memberikan contohnya kepada kami. Dan tolonglah kami semua, Tuhan, mengikuti jejak langkah
yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang memuliakan Allah dengan meletakkan kepentingan diri kami untuk melayani sesama. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkontribusi nyata atas keluarga kami, gereja kami, dan di tempat kerja kami. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari saudara bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Saya undang kita bagi berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus dengan pujian kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, yang membawa Tuhan turun dari sorga untuk mendamaikan relasi kita dengan Allah Bapa. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah, ku memasyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekat. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkan roh. Di hadapan Tuhan, ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Bait yang ketiga. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, dan salibnya memasrahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya.
Bapa, kami berterima kasih karena pagi hari ini umat-Mu datang ke rumah Tuhan. Sembah sujud dari hati mereka, sembah sujud dari jiwa mereka. Biarlah sembah sujud itu Tuhan terima. Seperti saat ini kami sudah bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus lewat roti ini dan kami sudah dipersatukan. Biarlah kehidupan kami meneladani akan contoh yang Tuhan sudah berikan, menderita bagi kami, disalibkan bagi kami. Biarlah keserupaan dengan Kristus itu menjadikan kami mau melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami boleh berhimpun di sini mengenangkan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari jemaat sekalian, kita kembali masuk di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memikul salib-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk rendah hati dan taat seperti Kristus yang telah taat hingga di atas kayu salib. Sebab Engkau telah bersabda untuk memikul salib dan belajar kepadamu. Memikul kuk yang Tuhan izinkan untuk kami pikul dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Sebab tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan itu. Biarlah Tuhan, hati kami boleh lapang, hati kami boleh terus dibentuk dan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau remah lembut dan rendah hati. Kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, persembahan syukur yang kami berikan pada saat ini, itu boleh menjadi tanda kasih kami, cinta kami Tuhan kepada Engkau yang telah rela Tuhan berkorban di atas kayu salib itu. Biarlah Tuhan Kau berkenan menerima setiap persembahan syukur yang boleh kami berikan dan persembahkan dengan hati yang penuh sukacita kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah, dan api akan membara. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Setia sampai matikah engkau? Semuanya dikorbankan, sampai memperoleh hidup yang imbang setiap saat di hatimu. Jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya?
untung atau rugi, pentingkan kehendaknya. Dan kau mau sampaikan semuanya, barulah kau kan rolehnya. Bila jalan salib telahkah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kita kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan menjadi pelayan dan hamba bagi semua orang. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa menjadi penanda daripada hidupmu. Damai yang berasal dari Kristus memenuhi hatimu. Dan kiranya Roh Kudus menyatakan pimpinannya dalam hidupmu sehari-hari, sehingga engkau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan karena ibadah telah berjalan dengan baik. Dan hari ini saya sungguh bersuka cita, gembira di hadapan Tuhan karena kehadiran jemaat tidak seperti yang kami prediksi. Karena hari ini juga berkenaan dengan libur yang panjang, maka kami memprediksi kehadiran jemaat itu mungkin lebih kecil. Saya bersuka cita karena kesadaran kita bagaimana arti hari Minggu bagi umat percaya. Perlakuan kita terhadap hari Minggu harus sangat berbeda dengan hari-hari biasa. Hari Minggu adalah hari untuk Tuhan, bukan hari untuk kita. Karena itu saya bersuka cita karena kesadaran ini ada pada kita. Meskipun ada libur panjang, tapi hari Minggu, khususnya di gereja kita ada perjamuan kudus, inilah satu waktu yang sangat penting buat kita. Sebelum kita bubar, meninggalkan ruangan, ada beberapa warta. Yang pertama, warta tentang ibadah umum setiap minggu, dan minggu depan tanggal 8 jam 10, secara onsite, live streaming dan YouTube. Pengkhotbah adalah Guru Injil Heri Budi Yosep Sihaloho, tema kasih Kristus yang menguasai. Kemudian yang kedua adalah katekisasi untuk umum. Katekisasi akan dimulai Minggu
tanggal 5 Juni 2022, formulir baptisan dapat diambil di meja pelayanan. Kemudian penyerahan anak akan diadakan tanggal 12 Juni 2022 juga bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra atau putri, Bapak Ibu boleh mengambil formulir di kantor di jam kerja yaitu jam 9 sampai jam 3 sore. Dan untuk minggu depan penata layan ibadah umum penyambut adalah Ibu Agnes dan Ibu Palinawati. Nah, kehadiran jemaat untuk minggu lalu, ibadah umum 85 orang, ibadah remaja 20 orang, dan GWS 26 orang. Sebelum menutup, saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti ibadah kami di tempat ini. Kalau berkenan, bolehkah bisa berdiri supaya kami bisa mengenal yang pertama kali ikut ibadah kita hari ini? Oke, tidak ada. Baik. Selamat siang, selamat mengisi waktu-waktu libur kita bersama dengan keluarga. Kami hamba-hamba Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu supaya libur boleh menjadi sukacita bagi Bapak Ibu dan keluarga. Demikian, selamat siang, saat teduh Tuhan memberkati.